Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi shollillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwanullah wa ummina Hajjah Siti Fatimah Zahra Sayyidillah lahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sampai wasadisu asadisu ya, kita wajah sedikit. Perhatikan halaman 92. As-sadisu as-sunanul lati fi asna'i ghuslir rijli. Yang keenam daripada sunnah di dalam berwudu. Yang keenam as-sunanul lati fi asna'i ghuslir rijli. Sunnah-sunnah yang ada pada pertengahan atau pada saat membasuh kaki. Jadi membasuh kaki merupakan bagian daripada rukun wudhu dan tentu harus. Apa saja sunnahnya? Jadi sebelumnya sudah kita bahas mana yang disebut kaki, batasannya ya. Dan itu harus dibasuh. Nah, yang sekarang ini yang kita bahas adalah sunnah. Jadi sunnahnya di sini maksudnya kalau kita laksanakan tentu akan mendapatkan kesempurnaan, akan mendapatkan ganjaran pahala lebih. Jadi amaliyah sunnah itu adalah amalan yang menyempurnakan kekurangan daripada rukun. Karena tentu ada saja kekurangan-kekurangan dalam menjalankan rukun atau wajib wudu itu. Nah, dengan adanya perkara sunnah ini, itu nanti akan melengkapi, menyempurnakan kekurangan rukun-rukun. Nah, yang pertama ayyabtadi'a fil asabi'i, bahwa memulai, ini sunnah saat membasuh kaki, bahwa mengawali atau memulai minal asabi, dari jari-jari. Jadi kaki kan ada jarinya, ada telapaknya, ada mata kakinya ya? Nah, sunnahnya mengawalinya dari jari-jari. Tentu syarat atau sunnah mengawali dari jari itu, syaratnya ini idza kana, apabila ada yasubbul ma'a ala nafsihi, yakni menggunakan air ala nafsihi, atas dirinya. Jadi ketika berwudu menggunakan air, dia basuh kakinya dengan dirinya sendiri. Maka dia awali jarinya dulu. Wa idza sabba alaihi ghairuhu, dan apabila menuangkan atau menggunakan alaihi, atas air, ghairuhu,
selainnya. Maksudnya selainnya ada orang yang menuangkan misalnya. Atau kita buka keran. Jadi air itu mengalir dari keran ya. Maka ini termasuk goiruhu. Faya batadi'u bil ka'bi, maka sunnah mengawalinya bil ka'bi, dengan mata kaki. Misalnya dia ambil sendiri dari bak air ya. Atau dia wudhu di misalkan sungai ya. Atau misalnya ini gelas apa namanya air botol ya. Dia tuang sendiri, maka sunnahnya dimulai dari jarinya ya. Tetapi kalau dari bantuan orang lain, dituangkan oleh orang lain, atau dari keran ya, maka sunnahnya diawali bil ka'bi, mata kaki. Wa yaqulu inda ghuslil yumna, dan berdoa ketika membasuh kaki yang kanan. Allahumma sabbit qadami ala sirati ma aqdami ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah qadami, telapak kakiku, ala sirati, atas sirat. Sirat ini tentu salah satu yang wajib kita imani nanti di akhirat ya. Jadi setelah kita hidup di dunia ini, nanti kita akan melewati alam-alam yang begitu banyak dan lama ya. Yang pertama, kita dulu di alam ruh. Saat di alam ruh, jadi semua ruh itu kumpul di situ. Ruh yang pertama dicipta adalah baginda Rasulullah SAW. Maka dari sini bisa kita maknai bahwa setiap aliran cahaya nur dari Muhammad SAW, dari Nabi kita ya, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW, tentu melewati tempat yang suci ya. Ini menjawab dari perkataan atau hujah orang-orang yang menganggap bahwa bapaknya Nabi itu adalah orang yang masuk neraka, termasuk kafir. Ini sungguh terlalu ya. Adab kepada orang tua baginda Rasulullah tidak ada. Maka tentu jawaban kita sebagai paham ahli sunnah wal jamaah ya, bapak Nabi, ibu Nabi, tentu mereka adalah orang-orang yang selamat. Yang pertama, karena memang zaman antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad itu hampir 500 atau 600 tahun ya, jedanya, sehingga zaman itu disebut dengan zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi, sehingga ada pendapat mengatakan orang yang hidup pada saat itu diampuni ya, oleh Allah SWT, apalagi yang mengikuti milah Nabi Ibrahim ya. Nah, termasuk Abdullah, termasuk nenek moyang ataupun bapak kakek sampai ke Nabi Adam ya, dari Nabi Muhammad SAW, tentu orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT, karena nur Nabi Muhammad itu melewati orang-orang itu. Nurnya Nabi Muhammad suci, maka tempat yang dilewati oleh nur ini pun juga akan suci. Setelah kita di alam ruh, pindah ke alam dunia. Setelah di alam dunia, mau tidak mau ke alam barzakh. Di alam barzakh pindah nanti ke akhirat. Jadi sebelum kita ke akhirat ini, kita istirahat dulu di alam barzakh. Nah, tentu di alam barzakh ini kita bisa tahu apakah selamat tidaknya nanti di akhirat, tergantung kondisi di alam barzakh. Makanya Sayyidina Utsman menyampaikan,
ketika dia diceritakan tentang hari kiamat, tentang neraka, dia tidak menangis. Tapi ketika diceritakan tentang alam barzakh, alam kubur, dia menangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Yang jadi jawaban beliau, karena kita tinggal di alam barzakh, alam kubur sendiri, tidak ada yang menemani. Kita sekarang tidur di asrama kan banyak orang, kita ngaji banyak orang, kita mau kemanapun kita bebas, ya. Ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, ada yang kita pegang raba dan seterusnya. Tapi ketika kita dikubur, di alam barzakh, tentu kita sendiri di sana. Maka Rasulullah SAW sampaikan ketika jenazah itu dibawa ke alam kubur, ya, ke kuburan, ke liang lahat, ada 3 yang menemaninya. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah harta bendanya, dan yang ketiga adalah amaliyahnya. Ya. Nah, saat mayit ini masuk ke dalam liang lahat, ya, dan nanti sudah selesai proses pemakaman itu, maka 1 yang tinggal, 2 yang kembali. 2 yang kembali ini adalah keluarga dan harta benda. Sedangkan amalnya, dia yang tetap setia. Nah, amal ini maksudnya apa? Yang setia di dalam kubur menemaninya. Nah, sebagian mengatakan ulama bahwa amal itu berwujud seseorang. Jadi ketika di dalam liang lahat ada seorang yang kalau amalnya baik, maka dalam wujud seorang yang sangat indah parasnya, wangi, semerbak bau. Lalu yang memiliki jenazah ini, ya, mayit ini, dia berkata, siapa engkau? Akulah amal baikmu. Lalu ada yang menemani kita. Nah, sebaliknya orang yang tidak ada amal baiknya, maksiat saja dia kerjakan, ada yang datang tapi dalam bentuk rupa yang sangat serem, menjijikkan, bau tidak sedap. Ketika kita tanya, siapa engkau? Akulah amal buruk. Saat di dunia ini saja ada kita lihat orang yang sangat jelek, ya, terus baunya sangat menyengat, tentu kita sangat takut, pasti kabur, lari, ya. Nah, di dalam kubur ada yang menemani tapi amal buruk dalam bentuk yang sangat buruk, ya, bau. Nah, itu yang akan menemani kita sampai sampai hari kiamat. Ya, tentu kita bayangkan saja sudah tidak kuat kita bayangkan. Nah, seperti itu. Maka Sayyidina Utsman menyampaikan, selamat tidaknya dikubur tergantung nanti, ya, sampai ke akhirat itu tergantung di kubur. Kalau dikubur di alam barzakh sudah aman, seterusnya sudah aman. Ya. Makanya di dalam alam barzakh itu ada 2 tipe di situ. Ada raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan yang kedua ada hufrah min hufarid, ya, ada lubang dari lubang api. Nah, misalkan di tempat ini kan makbarah, ya. Di belakang kita ini ada makbarah guru kita. Secara zahir lubang liang lahat ini ya ukuran anggaplah 1 meter kali 2 meter, ya. Nah, tetapi kalau orang soleh ketika dimasukkan ke dalam liang lahat itu sudah ditunggu oleh malaikat yang bahasanya dengan penuh santun, ya. Nah, terus kuburnya itu bukan seperti ukuran yang kita lihat secara kasat mata, ya, mata kepala, tetapi diluaskan oleh Allah SWT sejauh mata memandang, ya. Makanya ulama sering menyampaikan nasihat kepada kita, ketika kau hidup di dunia ini lalu kau terus mencari dunia, ya, dunia saja melupakan akhirat, maka ketika kau mati Allah akan memberikan rumah yang luasnya hanya 1 sampai 2 meter, bahkan akan dihimpit lagi oleh Allah SWT kuburnya. Tetapi ketika kau hidup di dunia, kau mencari amal yang soleh, ya, taat kepada Allah, engkau mencari
amal akhirat sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kau meninggalkan dunia, Allah akan berikan rumah yang luas seluas langit dan bumi, tentu di alam barzah. Ya. Nah, sekarang kita kan hanya mendengar informasinya saja, alam barzah seperti ini, alam akhirat seperti ini. Ya. Artinya akhirat itu sekarang bagi kita adalah cerita. Ya. Nah, dunia saat ini adalah nyata. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, maka kita akan berkata akhirat nyata, dunia sekadar cerita. Ya. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan orang-orang yang menyesal, orang yang rajin ibadah saja menyesal, apalagi orang yang sedikit ibadah, apalagi orang kafir. Ya. Maka tentu penyesalan itu pasti di kemudian hari. Nah, maka sebelum kita tidur di bawah tanah, ya, tanpa ada yang menemani, maka mari kita perdalam mencari cara supaya di alam barzakh nanti yang wajib kita lewati itu supaya aman. Ya, caranya ya, alhamdulillah kita kumpul seperti ini, ya, di majelis ilmu, majelis zikir, majelis orang-orang yang soleh. Tentu dengan harapan mudah-mudahan kita bisa bersama orang-orang yang soleh. Ya. Ini doa ketika kita membasuh kaki, khususnya kaki kanan, apa? Allahumma tsabbit qadami, ya Allah tetapkanlah adendo, ya, telapak kakiku ala sirat, di atas titik jembatan sirat. Jadi ada dalam kitab Dakwaiqul Akhbar, di situ dijelaskan, jadi perjalanan sirat ini pertama mendatar, terus naik, terus turun, datar lagi sampai menuju surga. Ya. Nah, ada yang jalannya sesaat, sebentar, ada yang ibarat jalannya sehari, ada yang seminggu, ada yang ibaratnya sebulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, ribuan tahun. Ya. Tergantung amal. Nah, tentu orang yang cerdas ketika dia balik ke rumahnya tidak kesasar, itu orang cerdas. Tapi kalau dia balik ke rumah lalu dia bingung besok balik, apalagi balik dengan lain, ini orang bodoh. Siapa itu? Ya, ini kita kan awalnya di surga, Nabi Adam di surga, kita rumahnya di surga. Nah, sekarang kita mau balik ke rumah kita, ya, tetapi nyangkut di neraka, ini orang bodoh berarti. Ya. Maka jangan mau jadi orang bodoh. Ya. Maka Rasul katakan aqyasun nasi aksarum zikron lil maut wa asyaduhum istiqdadan lahu. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, orang yang selalu memperbanyak ingat mati. Perlu kita ingat mati, ya, dan mempersiapkan menjelang kematian dengan memperbanyak amal soleh. Nah, seperti mengaji, ya. Rasul sampaikan setiap langkah kita menuju majelis ilmu. Sering saya sampaikan, coba, ya, kita hadir ke Rubat ini untuk majelis ilmu ini sudah berapa kali? Dari subuh tadi terus selesai dua, nanti selesai asar, selesai maghrib, ada terus sudah berapa langkah, ya. Inilah kelebihan. Ma'a aqdami ibadika sholihin, tentu tetapkanlah telapak kakiku, ya, berserta telapak kaki hambamu yang soleh. Jadi orang soleh dia ketika melewati sirat tentu tetap kakinya, ya, tidak tergelincir, apalagi sampai jatuh. Dan tentu kita berdoa supaya saat kita membasuh kaki itu dengan doa ini bisa selamat dari sirat khususnya. Ya. Wa yaqulu inda ghuslil yusra, dan berdoa ketika membasuh yang kiri. Ini kalau kita sampai hafal semuanya, ada dalam kitab Hidayatus Salikin, ya. Ketika seorang berwudu dari membasuh muka sampai terakhir basuh kaki, lalu dia baca doa-doanya semuanya, maka Allah akan mengampuni dosa semua tubuhnya, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi ketika dia berwudu tidak dia doa, ya, maka Allah hanya mengampuni dosa anggota tubuh yang kena air saja, yang dibasuh saja. Misalnya kita basuh muka, tidak ada pakai doa,
ya, maka dosa dari muka itu diampuni. Kita basuh tangan, dosa dari tangan saja. Kita basuh kaki, dari kaki. Itu tanpa doa dari anggota-anggota yang kita basuh. Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada antazilla, berlindung antazilla, tergelincir. Artinya engkau tergelincirkan kodami, kakiku, telapak kakiku, ala sirati, atas sirat, finnari, pada api neraka. Yauma tazillu, pada hari tergelincir, aqdamul munafiqina, yakni kaki orang-orang munafik, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Jadi orang munafik, musyrik, tentu sudah jelas dia akan tergelincir. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, adalku. Sunnah yang kedua saat kita membasuh kaki adalah adalku. Apa artinya? Wahwa, dan yaitu adalku, imrarul yadi alal adwi, yakni menggosok ataupun imror, membolak-balikkan tangan alal adwi, atas anggota. Kalau kita majukan, mundur lagi, bolak-balikkan, itu namanya murur, namanya menggosok. Yang ketiga, at-takhlilu, menyelang-nyelangi. Wazalika, dan maksud at-takhlil di situ bihinsiril yadil yusra, dengan kelingking kaki yang kiri. Dengan kelingking tangan yang kiri. Lihat ya, dengan kelingking al-yadil yusra, tangan yang kiri. Jadi kita gunakan kelingking tangan yang kiri untuk menyela-nyelangi, ya, jari-jari kaki. Mubtadi'an, mengawali, min khinsirir rijli al-yumna, dari kelingking kaki yang kanan, ya. Jadi kita mulai menyela-nyelangi, ya, jari kaki kita, yakni mulai dari kelingking kaki kanan, menggunakan kelingking tangan ila khinsirir rijlil yusra, sampai ke kelingking kaki yang kiri, min asfala, dari arah bawah. Tentu kita selang-selangi dari bawah. Yang keempat, at-tayamunu. Apa artinya tayamun? Ayyabda'a birrijlil yumna summal yusra, bahwa mengawali setiap basuhan itu dengan kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Ini tayamun. Yang kelima, itolatut tahjil. Apa artinya itolatut tahjil? Ini ila nisfis saqi wal akmalu ila rukbataini. Jadi memanjangkan basuhan, ya, ila nisfis saq, yakni kepada pertengahan betis. Jadi kan kalau rukunnya kita basuh kaki itu dari kaki sampai mata kaki. Nah, di atas mata kaki ada betis. Maka sunnah ketika kita membasuh kaki itu sampai pertengahan betis. Ini sunnah. Wal akmalu, dan sempurnanya ila rukbataini, sampai dengkul, lutut. Jadi kalau mau sempurnanya basuh sampai rukbah, dengkul. Yang keenam, al-mubalaghatu fi ghuslil aqibi, yakni berlebih-lebihan atau bersangat-sangatan
arti memperbanyak, ya. Fi ghuslil aqibi, pada membasuh tumit. Tumit ini lebih banyak kita airi di situ, kita basuh. Ayat ketujuh, al-muwalat baina masir ra'si wa ghuslir rijlain, yakni terus menerus, tidak ada jeda. Mualah itu artinya terus menerus. Baina masir ra'si, antara mengusap ar-ra'si, kepala, wa ghuslir rijlaini, dan membasuh dua. Jadi mengusap kepala ini adalah bagian daripada rukun. Maksud kepala di sini atau sebagian kepala. Jadi kalau mau lebih jelas tinggal diulang sebelumnya, ya. Imam Syafi'i maksud biru'usikum baitu litab'id, rambut juga sah. Walaupun tidak kena kulit kepala, rambut itu juga bagian dari kepala. Yang penting rambut itu berada di batasan kepala itu, ya. Ini kan tinggal dibaca, ya. Halaman berapa itu? Halaman 85, ya. Ar-rabi'u mashu ba'din min basyaratir ra'si au sya'rihi. Mengusap sebagian dari kulit kepala atau sya'rihi, atau rambutnya. Jadi rambut juga bagian dari kepala tadi. Nah, bagaimana perempuan? Nah, perempuan ketika dia berwudu, maka bisa dia kerudungnya walaupun dia tidak dibuka, tetapi saat mengusapkan air ke dalam kepalanya, ya, tinggal dia masukkan jarinya, telapak tangannya ke kepalanya. Jadi jangan kita basahi kerudungnya, ya. Jadi tetap dia basuh kepala, rambutnya. Itu al-muwalah baina masir ra'si wa ghuslir rijlain. Tentu ketika di dalam Al-Quran bahasanya umum, ya. Tentu untuk lebih jelasnya kita mengkaji dalam kitab-kitab fikih, ya. Seperti yang sering saya sampaikan, kita mengkaji kitab Bulughul Maram, itu hadis-hadis seputar fikih, ya. Jadi dalam satu amaliyah, misalnya sholat saja, banyak sekali hadis-hadisnya, ya. Tentang witir saja itu banyak sekali, ya. Nah, tentu kita juga bingung, ini hadisnya kadang kita disuruh begini, ya. Hadis yang lain kadang membolehkan, kadang tidak membolehkan. Ambil, ya, kena. Maka tentu kita harus merujuk kepada kitabnya, ya. Kitab fikihnya, hasil dari istinbat para mujtahid. Yang kedelapan, at-taslisu fima madha, meniga-kalikan fima madha, pada apa yang sudah lewat. Artinya membasuh kaki itu dibasuh 3 kali, wajibnya sekali, sunnahnya sampai 3. Nah, lebihnya itu makruh. As-sabi'u, yang ketujuh sunnahnya, as-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu. Sunnah sesudah selesai dari wudu. Nah, sekarang kita selesai wudu, apa sunnah? Apakah langsung kita kabur atau langsung ke tempat sholat? Nah, ini ada sunnah-sunnah, ya. Yang pertama, syarbuhu, meminumnya, min fadli wuduhi, dari sisa wudunya. Untuk meminum, ya, paling tidak kita rasakan airnya sedikit, ya. Wa rasi izarihi bihi, dan wa rasu izarihi, ya. Dan memercikkan izarihi, ke
izarnya, sarungnya. Bihi dengan sisa wudhu itu kita percikkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ad-du'a'u ba'dahu. Nah, berdoa sesudah berwudu. Mustaqbilan lil kiblati, sambil menghadap ke kiblat. Wa rafi'an, dan mengangkat yadaihi, kedua tangannya, bihaisu yura bayadu ibtohi, sekira terlihat. Apa yang terlihat? Bayadu ibtohi, putih ketiaknya. Berarti tangannya agak tinggi sehingga putih ketiaknya kelihatan. Ini putih ketiaknya tuh bidang ketiaknya. Nah, intinya tangannya agak atas. Wahwa, dan doanya, ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah illallah, melainkan wahdahu la syarikalah, ya. Artinya Allah Maha Tunggal, esa, wahdah, esa. Kalau wahidun, ya. Nah, jadi kan Allah dalam surah Ikhlas disebut ahad, ya. Nah, tidak wahid. Karena wahid itu satu, maka ada yang kedua, ada yang ketiga. Tapi ketika ahad, nah, itu maknanya satu, alias esa, yang tidak ada dua, tidak bisa dibagi, tidak ada pecahannya, baik esa pada zatnya, sifatnya, atau af'al. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Sekutu dalam arti teman, ya. Kita kalau mau makan pasti butuh seorang atau orang lain. Kita mau makan bakso misalnya, maka tentu kita pasti pergi ke jual bakso. Nah, penjual bakso pun ketika membuat baksonya pasti dia terlibat orang lain, ya. Nah, apa bahan-bahan bakso itu? Mulai dari dagingnya, ya. Terus apa, Malik? Mie-nya. Bisa dia buat mie? Nah, pasti dia pergi ke warung, toko penjual mie. Nah, apakah toko penjual mie itu dia buat sendiri mie itu? Nah, tidak mungkin. Ibarat pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai ini awalnya dari petani yang menanam kapas. Ketika kapas ini ditanam supaya bagus tumbuhnya, maka diberikan pupuk. Nah, pupuk ini tidak mungkin dia buat sendiri, pasti dia beli ke pabrik pupuk atau toko pupuk, ya. Nah, ketika kapas ini sudah tumbuh, dipanen, ya, butuh orang lain, tidak mungkin dia panen sendiri, pasti butuh orang. Nah, ketika sudah dipanen, maka untuk mengubah kapas ini jadi benang, maka dia pergi ke pabrik yang membuat benang, butuh orang lain. Nah, saat menjadi benang, maka untuk bisa menjadi kain maka ditenun, butuh tukang. Nah, setelah jadi tenun, apakah langsung bisa kita pakai kain itu? Tentu belum bisa. Pergi ke tukang jahit. Ke tukang jahit itu pun belum cukup, ya. Bagaimana caranya dia mengirim barang-barang itu ke kita? Lewat tuku-tuku, ya. Maka banyak sekali orang yang terlibat di situ, tidak mungkin satu orang. Maka di dalam harta benda kita ada hak orang lain, karena kita tidak lepas dari kehidupan sosial bersama orang. Kalau kita saya sendiri saja, silahkan, ya. Misalnya kalian punya uang miliaran, triliunan, dan mau hidup sendiri, silahkan. Tapi kalau saat meninggal dunia, bisa kita mandikan jasad kita sendiri, kita kapani sendiri, kita pergi ke liang lahat sendiri, tanam sendiri, bisa? Tidak bisa, ya. Maka itulah fungsi daripada hidup bersosial, bermasyarakat, dan ini yang diajarkan oleh agama kita, ya, agama Islam. Kita kalau mau cari ilmu,
atau adab atau cara supaya selamat dunia sampai akhirat ya Islami ya. Coba kita baca sejarah ya. Ketika kita membaca buku sejarah saat para sahabat dulu perang, saat berperang saja ada aturannya ya. Ada adab-adabnya. Salah satunya tidak boleh kita merusak ya, membunuh binatang-binatang, atau tidak boleh kita membunuh orang-orang yang memang tidak terlibat kepada orang yang kita perangi, misalnya perempuan, anak-anak kecil. Ini sampai saat berperang saja tetap ada aturan, adab-adabnya. Inilah agama Islam ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin, daripada orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari orang-orang yang suci. Jadi tohir maksudnya toharoh itu suci luar, suci batin ya. Kalau luarnya saja namanya nazofah ya. Jadi kalau toharoh itu sudah pasti nazofah ya. Kalau nazofah belum tentu toharoh. Misalnya ada sekarang bersih, dilihat bersih ya. Toilet misalnya bersih, tapi di situ ada najis. Nah, itu bukan suci. Bersih tapi belum tentu suci. Kalau sudah suci sudah mesti bersih. Wa ja'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah aku termasuk hambamu yang soleh. Ayat ketiga ya, setelah kita berwudu apa saja sunnahnya? Qiraatu suratil qadri salasa ya. Membaca surah qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, 3 kali. Wa ayatil kursi, dan ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Yang keempat, sholatu sunnatil wudu'i, sholat sunnah wudu. Nah, jadi sholat sunnah wudu salah satu yang dipraktekkan oleh Bilal bin Rabah. Ketika itu Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, wahai Bilal, saya mendengar suara terompamu di surga. Apa yang kau amalkan sehingga kau sudah ada tanda-tanda masuk surga? Karena suara terompanya sudah ada terdengar di surga oleh Rasulullah. Lalu Bilal bin Rabah mengatakan, saya terbiasa melakukan sholat sunnah wudu. Nah, kapan dilakukan sunnah wudu ini? Wahiyya ba'dal wudu. Nah, sesudah bihaisu tunsabu ilaihi, nah, dengan sekira tunsabu dinisbahkan ilaihi kepadanya, artinya dinisbahkan kepada wudu, makanya disebut sunnah wudu, dilakukan setelah wudu. Wa yaqra'u fiha suratayil al-kafirun wal ikhlas, dan membaca fiha pada sholat sunnah wudu itu suratai ya, 2 surah al-kafirun. Surah pertama ayat pada rakaat pertama al-kafirun, rakaat yang kedua adalah al-ikhlas. Wa tandariju fi ghairiha ya, dan bisa digabung, bisa kita maknakan digabung fi ghairiha, pada selainnya, artinya selain sunnah wudu. Maksudnya bisa kita gabung sholat sunnah wudu dengan sholat sunnah yang lain. Misalkan kita wudu, nah masuk masjid, sholat tahiyat masjid, gabung niatnya dengan sholat sunnah wudu ya, tidak masalah. Asaminu, yang ke-8, habiskan ya. Ini namanya as-sunanul al-amatu fil wudu. Sunnah umum, sunnah yang sifatnya umum, fil wudu'i, pada wudu.
Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Yang kedua al-julusu, wudunya dengan cara duduk. Yang ketiga tarku nafdil ma'i, meninggalkan mengibas-ngibas air. Paham kena mengibas-ngibas? Ya, artinya melemparkan air, ya. Kipas-kipas air. Yang keempat al-iqtisadu fil ma'i. Al-iqtisad artinya perhitungan, ya, fil ma'i, pada air. Artinya adamul israfi fis sobi, tidak berlebihan fis sobi, pada menggunakan air. Perhitungan, ya, jangan boros, jangan berlebihan. Yang kelima Allah yatakallama, bahwa tidak berbicara saat berwudu. Yang keenam wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminihi wa ma yasubu minhu an yasarihi. Wad'u, meletakkan. Apa yang dia letakkan? Ma yaghtarifu minhu, sesuatu yang atau barang yang diciduk. Apa kena diciduk? Atau bak air, ya. An yaminihi, dari kanannya. Artinya kalau kita berwuduk, wuduknya itu di bak air, maka posisi bak air itu di kanan kita. Ya, ini sunnah. Meletakkan baknya itu di posisi kanan kita. An yamini, dari kanannya, ya. Wa ma yasubbu minhu, dan sesuatu yang dituang. Misalnya kita berwuduk dengan cara dituang, atau kendi, atau kocor. An yasarihi, dari arah kiri. Nah, berarti dari kirinya. Nah, ini sunnah, ya. Ayat ketujuh al-muwalah, berurutan. Bihaizu yaksilul adwa as-sani, dengan sekira membasuh anggota yang kedua, qabla jafafil adwil awali, sebelum kering anggota yang pertama. Kita basuh tangan, nah, setelah itu lanjut ke apa setelah tangan? Sebagian kepala. Jangan nunggu kering tangan baru kepala aja, terus al-muwalah, berurutan, berturut-turut, terus menerus. Ma'a i'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani, bersamaan i'tidalil hawa'i, ya, normalnya angin, hawa itu hembusan. Wal mizahi, ya, mizah itu hawa yang denar angin, ya. Waz zaman, dan masa. Intinya jangan sampai kering anggota yang dibasuh itu, baru kita basuh berikut. Jadi tetap langsung terus menerus. Yang kedelapan alla yalqima wajahu bil ma'i, bahwa tidak menamparkan wajahnya bil ma'i, dengan air. Jadi kan kemarin sudah kita bahas sunnahnya, ya, wajibnya membasuh dalam arti air itu ada tergenang di telapak tangan, itu sudah disebut dengan membasuh. Kita taruh di muka, nah yang penting sudah di muka, terserah mau diusap, yang penting air itu ada di telapak tangan minimal, ya. Nah kalau menampar, ya, dia lempar ke mukanya, itu namanya menampar. Nah itu bukan kesunahan. Allah yaltima, bahwa tidak menamparkan wajahu, kepada wajahnya, bil ma'i, dengan air. Yang kesembilan ayyatawaqqa, bahwa menghindari, ya. Apa yang dia hindari? Ar-rasyasa, percikan air. Makanya disunahkan duduk, ya.
Untuk apa? Menghindari percikan air yang menetes ke bawah itu. Faya jelisu, maka duduk fi mahallin, pada tempat la yanaluhu, yang tidak mendapatkan akan itu tempat ar-rasyasu, percikan air, fihi, pada. Artinya dia duduk pada posisi yang jauh dari percikan air di bawah. Nah, ini sunah-sunah secara umum. Yang ke-10, tarkul isti'anah, meninggalkan al-isti'anah. Apa kata isti'anah? Berasal dari kata aun, tolong, mengikuti wazan istif'alan, isti'anah. Kalau mengikuti wazan istaf'ala berarti makna tolak, minta tolong, Berarti tarkul isti'anah, meninggalkan minta tolong. Maksudnya minta tolong apa? Bisobbi, pada menggunakan air. Misalnya dituangkan atau apa, hindari, tinggalkan, dituangkan orang lain. Illa li uzrin, kecuali ada uzur. Kalau tidak mampu harus bantuan orang lain. Tapi kalau kita mampu, tidak ada uzur, lebih baik kita tinggalkan, minta tolong, bantuan orang lain dalam menggunakan air. Yang ke-11, tarkut tansyifi, meninggalkan at-tansyif. Apa kena tansyiif? Mengusap, atau menyerap. Biasa namun selesai wudhu, serbet isi kain, atau si tangkung, atau si kiring, kain ini dilarang, tinggalkan. At-tansyif itu menyerap dengan kain, illa li uzrin, kecuali ada uzurnya. Seandainya ada uzur, maka tidak apa-apa. Yang ke-12, tarkuz ziyadati ala salasin, meninggalkan lebih, ala salasin, atas 3 basuhan. Sunnah 3, lebihnya tinggalkan, jangan. Yang ke-13, Allah yang koso ma'udu'ihi anmud, bahwa tidak kurang air wudhunya itu anmudin, dari 1 mud. Jadi minimal 1 mud. 1 mud itu kurang lebih sekitar 600 gram, Nah, ini berapa mili? 700-an, Nah, intinya setengah liter lah 1 mud. Nah, jadi ukuran kalau kita bayar zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud, Seandainya kalau 1 sok itu 2,5 kilo, nah tinggal bagi 4. Atau ada yang mengatakan 1 sok itu 3 kilo, tinggal dibagi 4, Misalnya 2,5 kilo, liter, dibagi 4 bila jadi 0,75, 75 gram. Ayo ukuran segini atau kurang sedikit, minimal Rasul itu menggunakan air untuk berwudu seukuran minimal 1, tidak kurang dari 1. Berarti segini Rasul wudu, mulai dari berkumur sampai membasuh kaki cukup dengan segini. Ini membuktikan bahwa saat berwudu pun Rasul mendidik kita untuk hemat di dalam menggunakan air.